Ya, jadi ini ada juga slide, ini kayaknya sama dengan yang tadi. Ya, kalau tadi mungkin lebih ringkas ya untuk cara kerjanya. Kalau ini konsep yang harus kita pahami, pertama bagaimana cara program komputer itu dibuat, bagaimana komputer mengeksekusi program, membahas sehingga akan paham dengan konsep program. Jadi apa itu pemrograman? Ya, jadi pemrograman secara umum adalah proses yang dilakukan untuk membuat program di dalam sebuah komputer. Lalu analisis permasalahan, pembuatan algoritma atau solusi, kemudian kita melakukan codingan atau implementasi algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Jadi ini langkah-langkah ya, saya kira ini kalau teman-teman sudah mungkin banyak melalui bahasa pemrograman ya, mata kuliah pemrograman, ada pemrograman 1-2, ada pemrograman PHP, HTML, ada algoritma. Saya kira untuk konsep pemrograman secara umum itu langkah-langkahnya teman-teman mungkin sudah tahu ya. Jadi pecahkan dulu masalahnya kalau ada mungkin case yang ada. Kemudian banyak orang bisa coding tapi tidak tahu mau buat apa. Jadi kesulitan membuat programnya sendiri ini bisa jadi karena dia cuma belajar codingannya saja secara secara mentah ya, jadi tidak tahu fungsinya, mungkin tidak paham bagaimana aturan-aturan yang harus kita lakukan dalam melakukan codingan atau programming ya. Jadi langkah-langkah kalau pembuatan program ya, mulai dari algoritma pemrograman itu sebetulnya itu kita sudah tahu ya strukturnya. Kalau mungkin di algoritma pemrograman atau bahasa lain itu mungkin dijelaskan lebih detail ya, ada mungkin dalam bentuk flowchart atau dalam bentuk bagan-bagan yang lebih mudah kita mengerti. Jadi program komputer dibuat dengan bahasa pemrograman, umumnya menggunakan bahasa Inggris. Bahasa ini mudah dipahami karena bahasa pemrograman bahasa umum atau bahasa internasional yang disepakati adalah bahasa Inggris, makanya bahasa pemrograman itu menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi di sini juga dijelaskan kalau bahasa Inggris toh ya itu tidak mungkin dipahami ya secara utuh, karena komputer yang bisa dia pahami itu hanya sebuah angka biner ya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar organisasi arsitektur komputer, itu dibahas ya bagaimana proses kerjanya lebih spesifik ya. Yang hakikatnya sebetulnya yang ada di hadapan kita ini yaitu sebetulnya adalah sinyal 1 dan 0 saja. Jadi di sini ada sinyal digital dirubah lagi, kemudian bisa dipahami oleh sebuah motherboard atau perangkat komputer atau komputer jinjing kita atau laptop kita ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga manusia tidak bisa memberikan sinyal langsung dalam bentuk 10 atau 0101 ke prosesor. Jadi harus kemudian diciptakan lagi sebuah bahasa mesin ya, atau bahasa assembly ya, bahasa assembly. Jadi bahasa assembly merupakan rakitan yang dibuat kode mnemonic atau kode simbol ya, dari bahasa assembly. Jadi seperti ini bahasa assembly-nya. Jadi dia ada simbol-simbolnya, lalu kemudian diterjemahkan atau dituangkan ke ini sebuah perangkat misalkan ya. Nah, jadi disitulah mungkin salah satu proses dalam sebuah programming yang kita sudah bahas tadi, proses compiler.
Jadi untuk mengubah bahasa programming menjadi bahasa source bytecode ya, atau bahasa assembly misalkan ya, atau bahasa assembler sama saja. Jadi akan dirubah lagi menjadi sebuah sinyal listrik, sinyal listrik yang dikenal dengan 1010 tadi. Ya, jadi di sini ada juga dijelaskan mengapa kita butuh JVM. Nah, tentunya pertama itu atau Java Virtual Machine, kita tidak akan pernah puas dengan kecepatan prosesor saat ini, sehingga misalkan ya ini objeknya prosesor, sehingga perusahaan pencipta prosesor berlomba-lomba membuat prosesor yang lebih mutakhir ya, atau lebih canggih lagi. Kemudian saat ini kita kenal, jadi saya kira bukan hanya prosesor ya, kalau objeknya yang lain mungkin seperti handphone dan lain sebagainya, itu hampir sama ya. Jadi sama semua bagaimana proses yang ada. Jadi saat ini juga kita kenal ada beberapa vendor ternama seperti Intel, AMD dan IBM ya, itu vendor-vendor atau perusahaan pembuat prosesor yang saat ini banyak di pasaran. Kemudian ya, proses compilernya ini sama juga kayak tadi. Jadi di sini umpamanya bahasanya si Java, kemudian di compiler, kemudian dalam bentuk bytecode, ya, lalu kemudian bisa di running atau dieksekusi ke sebuah perangkat prosesornya Intel atau prosesornya AMD, dan prosesornya Apple ya misalkan. Jadi seperti ini ya prosesornya, prosesnya juga hampir sama kayak tadi JVM. Dibuat lagi di sini layarnya atau lapisan-lapisannya. Sini ada Java-nya, kemudian JVM-nya, kemudian sistem operasi kita gunakan, kemudian di situ ada perangkat kerasnya. Jadi prosesnya itu yaitu kita menulis kode Java-nya, lalu kita melakukan compile. Jadi compile ini tadi kita sudah tahu bahwa sebetulnya tugas dari IDE ya, sudah termasuk dalam satu wadah ya. Jadi kita tidak perlu mengcompile lebih kayak teknik atau metode-metode yang dulu ya. Jadi sekarang sudah dalam satu wadah, jadi sudah lebih memudahkan programming. Ya, jadi mungkin seperti itu untuk materi kita ini. Kayaknya masih ada lagi sedikit.